Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 590, aku adalah pamannya. Kak Huang masih cukup spesifik, walaupun hari itu dia sudah bicara cukup kelas. Masalah Jeffrey Kai tidak ada hubungannya dengan orang lain, tapi kurang lebih masalah ini terkait dengan Tuan Qin, jadi dia sama sekali tidak berbuat apa-apa pada pasangan Kai Yu, dia juga tidak memukul Jeffrey Kai sampai mati. Mereka memukul Jeffrey Kai sampai hidup dan wajahnya bengkak, lalu kakak Huang menjambak rambutnya dan berkata, "Kamu tidak punya uang, bukan? Aku dengar jika pelayan berkata mobil di depan gerbang itu punyamu, berikan kuncinya." Saat ini Jeffrey Kai tidak berani melawan, dan segera memberikan kunci mobil. Kakak Huang mengambil kunci mobil, lalu membawa mobil itu pergi. Jeffrey Kai duduk diam di lantai, wajahnya pucat. Awalnya dia mendapat uang 2M dan mobil mewah, sekarang 2M hilang, mobil mewah pun hilang. Pasangan Kai itu merangkul Jeffrey Kai berdiri. Saat bersiap keluar, ada pria berkemeja putih masuk. "Kalian bertiga akan bayar semuanya, bukan?" Ekspresi Jeffrey Kai langsung berubah, mengingat ada masalah lain, yaitu belum membayar makanannya. Jeffrey Kai berkata dengan ekspresi wajah pahit, "Maaf, kami ada masalah, bisa tidak bayar kredit, lalu aku akan segera lunasi." Manajer itu tersenyum tipis, "Satpam." Setelah setengah jam, keluarga Jeffrey Kai baru keluar dari restoran Hesun, butuh lebih dari 6 juta untuk membayar tagihan makanan itu. Jeffrey Kai membayar semuanya dengan kredit. Kartu kredit ini adalah pinjaman yang berhubungan dengan bank. Jika Jeffrey Kai tidak bisa melunasinya, maka dia akan masuk dalam daftar tidak bisa dipercaya. Nantinya akan ada masalah jika dia mau membeli rumah, mobil, atau bahkan naik kereta api. Jeffrey Kai merasa hidupnya turun drastis, dari neraka ke surga. "Ibu, aku tidak rela, aku akan pergi mencari kakak lagi." Kedua pasangan Kai itu juga kesal, bagaimana kejadian sial ini bisa terjadi bersama, lalu bagaimana mereka bisa kehilangan 2M. Semenjak keluar dari manor itu, mereka sangat berhati-hati, bagaimana bisa menjadi sasaran seseorang. "Baik, kita pergi mencari kakakmu lagi. Thomas Qin sangat kaya, bukan masalah besar untuknya jika memberi kita 2M lagi." Keluarga Kai itu sudah memutuskan, dan bersiap sekali lagi mencari Thomas Qin. Mereka memanggil taksi, lalu pergi ke Gunung Qingmei. Namun, sesampainya di kaki Gunung Qingmei, sekitar 7 atau 8 kilometer, mobil taksi disuruh berhenti. Green Plum Manor adalah properti pribadi, orang luar tidak diperbolehkan masuk. Jeffrey Kai turun dari mobil, mereka bertiga berjalan ke dalam, jaraknya 7-8 kilometer, dan butuh 1 jam lebih untuk sampai ke sana, dan sangat sulit karena jalannya menanjak. Sampai di gerbang besi besar itu tertutup rapat. Jeffrey Kai mencari bel lalu menekannya. Kemudian, pengurus rumah tangga memberitahu Thomas Qin. "Tuan Qin, ada yang mengetuk pintu, mereka 3 orang yang pagi tadi datang." Thomas Qin mencibir, tentu saja dia menerima kabar bahwa pencopet itu berhasil melaksanakan misinya. Dia berkata, "Usir mereka, jangan biarkan mereka masuk." "Baik." Jeffrey Kai dan lainnya menunggu Thomas Qin keluar. Hasilnya hanya ada beberapa pengawal. Meskipun terlalu berlebihan jika Thomas Qin menyewa banyak pengawal, tapi karena sekarang ada orang lain yang tinggal di sini, jadi perlu ada yang menjaga mereka. Pengawal itu terlihat jelas jika bosan dengan tingkah mereka, lalu tidak memperbolehkan Jeffrey Kai masuk. "Kalian bertiga, cepat tinggalkan area Green Plum Manor. Dilarang masuk dalam jarak 7 kilometer." Jeffrey Kai melotot, "Apa? Tadi pagi kami datang, kakakku tinggal di sini, panggil marga Qin itu, berani mengusirku. Menurut urutan, dia harus memanggilku paman."
Dr. Stranger, bab 591 rencana perawatan. Apakah para pengawal akan mendengarkannya? 4 pengawal itu mengeluarkan tongkat listrik di tangan masing-masing dan berkata dengan dingin. Silakan segera pergi, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Saat tongkat listrik ditekan, tiba-tiba muncul percikan yang mematikan. Jeffrey Kay dan 2 orang lainnya disetrum dan dipukul. Jika dipukul sekali lagi, sepertinya Jeffrey Kay akan benar-benar pingsan. Kita pergi, kita pergi. Setelah keluarga Jeffrey Kay diusir, Bibi dan paman kedua hidup dengan tenang akhir-akhir ini, dan Thomas Kin tidak pergi ke rumah sakit setiap hari, dia menghabiskan waktunya di perpustakaan. Selama kurang lebih seminggu, dia berulang kali memeriksa denyut nadi paman kedua, dan memakan waktu sekitar setengah jam untuk setiap periksa denyut nadi. Setelah 1 minggu, akhirnya terdiagnosis. Penyakit paman kedua Kin disebabkan oleh pembunuhan keluarganya, yang menimbulkan bayangan psikologis yang sangat besar dan merusak 2 pembuluh darah utama di tubuh. Jika pembuluh darah utama ini rusak, itu masih dapat diobati. Thomas Kin dapat memikirkan cara untuk pemulihan. Tetapi situasi paman kedua Kin sangat istimewa, dia termasuk dalam kasus denyut nadi inversi. Kerusakan itu menyebabkan meridian menjadi tidak teratur dan sangat sulit untuk dirawat. Hal yang paling penting adalah otak dan denyut nadinya harus bekerja sama pada saat yang sama untuk menyelesaikannya. Jika tidak maka akan membahayakan nyawa paman kedua. Dokter yang menanganinya ini tidak hanya membutuhkan keterampilan medis yang luar biasa, tetapi juga kerja sama keduanya harus sangat diam-diam. Di dunia ini, hanya ada 1 orang yang memenuhi syarat ini, dan orang itu adalah guru Thomas Kin, Yansen Ye. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang keterampilan medisnya dapat dibandingkan dengan Thomas Kin kecuali Yansen Ye. Sangat disayangkan keberadaan gurunya itu terus-menerus tidak diketahui. Jadi Thomas Kin hanya bisa datang sendiri, memang ada jalannya, tapi ada beberapa resiko. Malam harinya, Thomas Kin duduk bersama Bibi dan paman kedua Kin dan berdiskusi dengan mereka sambil makan. Aku punya cara untuk mengobati penyakit paman kedua. Namun, diperlukan beberapa tindakan khusus. Hanita Kay menjadi bersemangat. Benarkah? Bisakah kakek Kin disembuhkan? Thomas Kin mengangguk. Melihat ekspresi serius Thomas Kin, Hanita Kay bertanya, bagaimana caranya? Thomas Kin berkata, kedua pembuluh darah paman telah terbalik. Aku perlu menyerap 2 tetes esensi darah milikku untuk memberinya suntikan pada saat yang bersamaan. Hanita Kay tampak kosong, begitu. Maaf kami menyusahkanmu. Hanita Kay tidak mengerti hal-hal yang dikatakan Thomas Kin, tetapi berpikir itu terdengar sangat sulit, tetapi jika Noel Kong ada di sana, dia pasti akan mencegah Thomas Kin menggunakan metode ini. Ini artinya menukar nyawa. Hanya ada 3 tetes esensi darah pada seseorang, 1 di alis, 1 di dada, dan 1 di pusar. Tentu saja, aturannya adalah esensi darah tidak dapat dikeluarkan. Setelah ketiga tetes esensi dan darah hilang, orang tersebut akan segera mati, dan tidak akan bisa diselamatkan. Hilangnya setetes adalah cedera vitalitas yang serius, seperti operasi caesar, operasi jantung terbuka, dan lain sebagainya. Kehilangan setetes esensi dan darah, cedera serius pada vitalitas, dan butuh waktu lama untuk pulih. Sedangkan kehilangan 2 tetes esensi darah hampir seperti mengambil setengah dari hidup kamu. Pendekatan Thomas Kin terlalu berbahaya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.